Misal tanaman lah Kak, kalau Ya. kita hanya babat daunnya saja dan kita nggak cabut sampai ke akarnya, nah itu kan masih tetap ada tuh. Kalau kita cabut ke akarnya pasti nggak akan tumbuh lagi. Biasanya suka marah-marah. Out of nowhere emosi meledak-meledak. Bilang sebenarnya uang juga nggak masalah karena kan kita bekerja untuk mendapatkan uang. Betul. Cuman jadinya mereka memilih uang menjadi tuannya dia, bukan Tuhan yang menjadi tuannya dia. Dari 3 akar dosa itu sebenarnya berasal ya, muaranya itu pada 1, kesombongan. Jaga hati kita. Ingat kalau dapat masalah jangan cepet-cepet ya. Pengen kabur ya. Pengen kabur dari masalah, ingat ya. Hashtag stay aja dulu, jangan Iya. kabur aja dulu ya. Ya. Shalom Homers. Selamat datang di LCC Podcast Life Changing Community. Pada episode 2 ini bersama saya Nali dan rekan saya Ria Mandik. Kami akan melanjutkan materi pemuritan iWin yang terdiri dari 11 bab atau 11 bagian. Dan episode pertama membahas tentang komunitas kerajaan Allah. Dan pada episode kedua ini kita akan bahas apa nih Kak? Waduh, di episode kedua ini langsung terjun bebas kita ya. Terjun bebas alias langsung ke topik yang agak berat. Di episode kedua kita akan membahas 3 akar dosa. Cukup berat nih Kak. Berat banget kalau buat saya ya. Nah, kira-kira mungkin hari ini yang mau kita bahas adalah ini yang terjadi di aku, mungkin terjadi di Nali, mungkin terjadi juga di Homers. Ada masa-masa dalam kehidupan kita tuh kita merasa susah keluar dari dosa gitu. Dalam arti pingin nih keluar bertobat, pingin keluar dari dosa, tapi aduh mungkin jatuh lagi, susah gitu keluar dari dosa. Nah hari ini tuh kita mau ngomongin gitu. Misal tanaman lah Kak, kalau Ya. kita hanya babat daunnya saja dan kita nggak cabut sampai ke akarnya, nah itu kan masih tetap ada tuh. Kalau kita cabut ke akarnya pasti nggak akan tumbuh lagi. Wih. Mungkin kayak gitu. Nah makanya kita mau sama-sama nih belajar tentang bagaimana pemahaman terobosan pikiran kita tentang akar dosa. Yes. Nah ada 3 yang mau kita bahas. Yang pertama akar kepahitan, yang kedua cinta uang, dan yang ketiga kenajisan. Nah ciri-cirinya seperti apa sih? Nah saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani. Ini yang pertama dulu berarti Betul, ya. yang pertama Oke. dulu. Ibrani 12 ayat 15 sampai yang ke-16. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, gimana tuh Kak tentang akar kepahitan ini? Nali bagian baca ayat ya, habis itu gimana tuh Kak ya, langsung dilemparnya ke sini gitu ya. Iya. Nah ini kita ngomong yang kenajisan ya, akar pahit. Jadi yang pertama itu akar pahit, atau mungkin kalau kita sering bilang, lu kepahitan sih gitu. Gimana tahu kita tuh kepahitan? Nah ini kira-kiranya Homers tanda-tandanya ya. Jadi tapi juga bukan wah kalau orang punya tanda ini kita langsung ngejudge, ini orang pasti kepahitan. Enggak. Tapi biasanya nih tanda-tandanya nomor 1 biasanya sulit mengampuni. Karena di dalamnya pahit, jadi susah ngampunin orang, nggak mau ngampunin orang. Nah lebih jauh dari itu, kalau sulit mengampuni biasanya ada kecenderungan pingin balas nih. Gua udah digituin, gua marah, gua sebel, harus gua balas. Nah biasanya sulit mengampuni, kemudian pingin ngebalas, dan kadang-kadang bahkan ngerasa paling benar dari orang-orang. Kalau misalnya dikasih tahu bilang, oh enggak, karena gue disakitin, jadi gue bener gitu. Jadi mengakibatkan gitu merasa dirinya paling benar, dan kadang-kadang bahkan sampai bukan dirinya sendiri yang terpengaruh, tapi ngikut berpengaruh ke sekitar juga. Sama kayak tadi firman Tuhan tadi di Ibrani, suka mencemari atau bikin rusuh yang tadinya suasananya aman, damai, tapi jadinya karena itu, karena akar pahit itu, gitu kali ya Kak? Yes, betul. Jadi orang yang kemana-mana membawa dendam, membawa kesal, itu pasti mempengaruhi yang orang-orang di sekitarnya juga pasti berasa gitu ya. Nah, tanda-tanda lainnya, kalau tadi sulit mengampuni, merasa diri paling benar,
pingin bales. Nah, biasanya orang-orang kayak gini gimana tanda-tandanya teman-teman, homers? Biasanya suka marah-marah. Out of nowhere emosi meledak-meledak. Ini bukan saya bilang kami bilang nggak boleh marah ya. Betul. Marah itu adalah ekspresi spontan, yes. Tapi orangnya suka marah-marah, bawaannya kemana aja marah-marah, emosian ibaratnya gitu ya. Orang kayak gini biasanya apa yang orang lakuin tuh salah aja di mata dia. Karena dia paling benar. Nah, kadang-kadang juga suka gosip mungkin, karena suka marah-marah, suka mempengaruhi orang-orang. Iya ya, emang dia itu ini kayak gitu, emang orang kayak gitu. Kira-kira kayak begitu. Oh, berarti kalau kita dihadapkan dengan orang-orang yang sifatnya kayak gini, mereka sedang menyimpan akar pahit, dan mungkin kadang mereka juga nggak tahu kalau mereka lagi nyimpan akar pahit dan itu belum dibereskan sama sekali, ya nggak sih? Yes, betul. Nah, jadi bukan berarti kita labeling ya teman-teman. Kalau ada yang marah tuh langsung lu kepahitan, nggak gitu. Tapi bisa jadi punya kepahitan di dalam dirinya. Nah, untuk poin yang kedua nih Kak, tentang akar cinta uang. Okay. Nah, saya baca ya di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, gimana nih Kak tentang cinta uang ya. Oke, ayatnya sebetulnya udah jelas, tapi mungkin kita mau kasih definisi sedikit dulu nih di awal. Di sini bukan berarti teman-teman mungkin langsung berargumen, tapi kan kita hidup di dunia ini perlu uang. Ya saya juga perlu, Nali juga perlu. Tapi kembali kita tekankan di sini adalah cinta uang ya. Cinta uang ini di sini berarti bahwa orang yang mengandalkan uang atau harta itu di atas segala-galanya, bahkan di atas Tuhan. Dalam arti merasa, aduh kalau aku tidak punya kekayaan dengan standar segini, wah hidup gue bakal berantakan gitu. Dan bekerja mati-matian, bahkan mungkin sampai melakukan perbuatan yang menyimpang gitu, melakukan dosa untuk hanya demi harta. Misalnya kayak gitu ya. Aku mau juga bacain satu ayat lagi. Di sini Yesus bilang tentang mamon ya, di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena demikian, jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, di sini kalau teman-teman yang suka belajar Alkitab ya, mamon di bahasa Yunaninya, Greeknya, itu memang di sini adalah riches atau wealth. Jadi memang ayat ini menekankan kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan uang secara bersamaan. Mungkin teman-teman bilang, bisa kok. Gak bisa, karena pasti ada salah satu yang akan mungkin sedikit lebih di atas. Bahkan sedikit lebih di atas pun itu kan udah di atas ya teman-teman. Jadi misalnya terlalu takut kayak, aduh kalau saya nggak punya uang sejumlah segini, hidup saya sulit nih. Padahal di satu sisi mungkin kita punya uang walaupun nggak sejumlah itu, dan bisa istilahnya berserah kepada Tuhan dalam kasih hidup dalam kasih karunia-Nya ya. Kembali lagi kami nggak bilang tentang nggak boleh mencari uang, tentu kita semua butuh uang. Tetapi sesuatu yang berlebihan, mencintai harta kita secara berlebihan, atau mungkin membandingkan diri kita sama orang lain. Dia udah punya ini, rumahnya udah 2, belum 3, aku belum 2 gitu. Cuma rumah 1 misalnya gitu. Jadi kadang orang mulai merasa karena kurang itu ya. Yes. Jadi mulai berbuat dosa, berani berbuat dosa. Betul. Untuk mendapatkan uang. Sebenarnya yang tadi Karya bilang, sebenarnya uang juga nggak masalah karena kan kita bekerja untuk mendapatkan uang. Betul. Cuman jadinya mereka memilih uang menjadi tuannya dia, bukan Tuhan yang menjadi tuannya dia. Dan akhirnya kan karena orang cinta uang, mereka berani berbuat kejahatan yang tadi Karya bilang kan. Akhirnya orang mulai
korupsi lah. Ya, Karena betul. orang butuh uang daripada Tuhan. Yes, betul banget. Nah, kalau kita baca nih ada satu ayat yang menarik nih ya Kak. Di Amsal 15 ayat yang ke-16. Oke. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya. Makanya yang tadi juga dibahas ya. Kadang-kadang orang jadinya udah tahu pinjol itu kan bunganya gede banget ya. Yeah. Cuman karena untuk memuaskan keinginannya dia, ya udah mau bunganya gede ya nggak apa-apa, pinjam aja buat kesenangannya dia. Iya. Iya. Gini ya teman-teman, misalnya kembali lagi, ini bukan soal berarti kita selama hidup nggak boleh pinjam, mau itu online nggak online. No, tapi meminjam untuk hal apa? Karena banyak orang terikat pada pinjol karena harta. Jadi pingin harusnya misalnya handphonenya Android, pinginnya misalnya iPhone merek terbaru, akhirnya pinjol. Betul. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kembali lagi di yang kedua ini kita bukan ngomong soal uangnya ya, tetapi keterikatan kita pada uang. Wow. Poin yang ketiga nih Kak. Wah, udah ketiga aja nih. Udah ketiga nih, tentang akar kenajisan. Ya, saya baca dulu ya. Di dalam firman Tuhan, Titus 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Ya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, bagaimana nih tentang poin kenajisan? Awal poin selalu dilempar nih bola panasnya di sini ya. Bola panas tetap di karian. Nah, kenajisan ini di sini bukan soal apa yang kita makan ya. Kembali lagi kita berikan dasar dulu, bukan apa yang kita makan. Jadi misalnya najis karena makan apa misalnya. Ini bukan. Ini soal kenajisan sifat ya, sikap. Jadi kita tahu kita semua berdosa, karena itu kenajisan ini lawannya kan adalah kebersihan ya. Berarti kita ngomong soal kebersihan hati. Kenajisan di sini kita ngomong soal perbuatan jahat yang keluar dari hati yang memang punya niat jahat gitu. Nah, jadi kejahatan itu akarnya kenajisan ya saudara. Nah, tadi Nali udah sebutkan firman Tuhan bahwa itu tuh muncul dari kejahatan kita, dari hati kita yang jahat. Nah, biasanya tanda-tandanya kayak gimana? Biasanya orang-orang yang menyimpan akar kenajisan ini punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Atau biasanya bukan hanya kebiasaan ya, kebiasaan yang terus-menerus tuh kita bilangnya apa, kecanduan ya. Ya. Jadi biasanya orang-orang ini terikat pada kecanduan akan hal-hal yang nggak baik gitu. Bahkan mungkin kecanduan terhadap hal-hal yang kelihatannya baik, kalau itu menjadi sebuah kecanduan dan nggak bisa dilepas, ya buruk juga kan ya. Game gitu Kak. Game gitu. Nonton drakor juga nggak sih? Nonton drakor sampai tidurnya cuma sejam, padahal Anda adalah pegawai 9 to 5 misalnya. Bahaya ya saudara-saudara. Ya. Ini udah langsung disebut sama Nali. Kita nggak usah sebut yang exactly yang jelas gitu. Misalnya narkoba ya kan. Seks bebas ya. Minuman keras. Ada yang langsung bilang aku minum bir gitu. Kembali lagi kecanduan ya. Sesuatu yang Anda nggak bisa tinggalkan, harus hidup dengan itu. Nah, orang-orang seperti ini tuh biasanya merasa suka keras kepala gitu. Bebal kali ya. Bebal ya. Merasa nggak apa-apa kok. Gue punya kecanduan ini, nggak apa-apa. Gue bisa atur gitu. Padahal mungkin kalau ditelaah itu udah menjadi sebuah kecanduan, dan itu menjadi sebenarnya mungkin perlu diteliti lagi kenapa dia terikat pada hal-hal kayak gitu Wah, kan. menarik. Nah, Kak, dari ketiga akar dosa yang sudah tadi Kakak jelaskan, apa sih yang kita obrolkan? Apa sih yang melandasi sampai kayak gitu? Oke, jadi kalau dilihat nih dari tiga akar dosa itu sebenarnya berasal ya, muaranya itu pada satu, kesombongan. Mungkin teman-teman atau homers akan mikir,
apa sih hubungannya? Mungkin kalau kesombongan sama cinta uang apa sih? bisa kali ya, flexing, iya, flexing betul. ya kan. Tapi apa hubungannya kesombongan sama kepahitan dan kenajisan? Kita lihat ya teman-teman. Ini secara cepat aku bahas. Mungkin kayak kepahitan gitu. Kepahitan tadi apa? Tanda-tandanya adalah merasa diri, maksudnya kadang-kadang merasa diri paling benar, orang lain gak ada yang benar gitu ya. Merasa diri paling benar dan mengandalkan diri sendiri, kembali lagi adalah tidak mengandalkan Tuhan, dan sombong. itu juga sombong ya. Ya. Cinta uang kita udah sebut lah ya, bahwa ia merasa memegang uang lebih dari bahkan lebih dari Tuhan gitu. Kalau gue nggak punya harta segini, nggak inget deh tuh Tuhan, ya udah jelas-jelas sombong. Kenajisan udah tentu ya, terikat pada hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang bahkan Tuhan nggak suka. Ya kembali lagi ujungnya diri sendiri. Jadi semua ujungnya adalah kesombongan. Kita ingat juga iblis kan jatuhnya karena kesombongan gitu ya. Dia nggak akan jatuh dalam dosa kalau dia nggak sombong gitu. Nah ini secara cepat ya. Ini ada di materi, mungkin kalau homers atau anggota LCC yang memang ikut iWin bisa dapat materinya. Tanda-tandanya nih ya, orang-orang yang sombong ya biasanya mencuri kemuliaan Tuhan, terus menuntut orang lain ya kan, memaksa. Pokoknya cara gue paling bener, lo harus ikut cara gue gitu. Gue yang terbaik ya, lebih dari orang lain. Sinis ya, atau suka mengkritik, lo nggak bener, yang bener pandangan gue gitu. Jangan ngomongin soal ini deh, lu judging. Orang sekarang gampang banget bilang, lu nggak boleh judging gue. Sometimes itu bukan judging ya saudara, ngomong kebenaran gitu ya, bukan soal judging. Dan terakhir, sulit untuk diajar. Kita yang merasa paling benar tentunya merasa gue yang paling benar dan sulit diajar. Nah intinya kepentingan diri sendiri di atas orang, itu semua kita rangkum dalam kesombongan, kira-kira gitu. Jadi itulah muara dari ketiga akar dosa tadi, kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. Kesombongan dihancurkan sama siapa nih Kak? Yang bisa menghancurkan tuh kesombongan. Nah, karena kesombongan itu dari kita, tentunya nggak bisa kita melawan kita ya. Udah ya kan, yang kita omongin dari awal adalah dengan cara kita sendiri kita nggak bisa ya. Tentunya yang bisa hancurin adalah Tuhan ya. Tuhan pakai yang namanya ujian, problem, masalah untuk menghancurkan kesombongan kita. Saya baca ayatnya ya, ada di Mazmur 119 ayat ke-71 dan 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah ayat ini Nal mengajarkan bahwa kita semua bahwa penderitaan dan masalah itu dipakai Tuhan ya, diizinkan Tuhan, diizinkan ya, untuk membuat kita belajar mengenal Dia. Nah, ada lagi di Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk, nah ini yang penting, membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi intinya adalah Tuhan memakai seluruh ujian dan kesulitan untuk memproses hidup kita. Nah, di mana bagian kita? Bagian kita merespon dengan baik, mengizinkan Tuhan untuk membuat kita jadi lebih baik. Nah, respon yang benar itu seperti apa Kak? Respon di dalam problem ya, kalau kita dapat problem. Betul, diizinkan Tuhan. Aku rasa teman-teman homers kita sebenarnya udah tahu. Cuma kadang-kadang kita kalau lagi dalam masalah kita lupa nih hal-hal ini. Nomor 1, sabar. Semua kadang-kadang bilang sabar, gue ada batasnya. Tapi Tuhan tuh gak bilang batasnya sampai kapan. Sabar. Sabarnya sambil ngapain? Emang gitu aja, diem aja. Sabar sambil bertanya kepada Tuhan, mencari apa sih sebenarnya pelajaran yang sekarang sedang Tuhan lagi pingin ajarin sama kita di dalam problem tersebut. Dan
yang terakhir adalah tentunya sabar ini karena kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kisah Ayub itu udah contoh yang paling perfect ya. Jadi kita menunggu bahwa kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah yang terbesar di dalam hidup kita. Wow, aku sangat diberkati, pasti Homers juga diberkati dengan topik ini. Jadi bisa kita simpulkan nih Kak, obrolan hari ini. Silahkan Ali. Kita masih terus belajar. Kita perlu menjaga hati kita. Ingat, kalau dapat masalah jangan cepet-cepet ya. Pengen kabur ya. Pengen kabur dari masalah, ingat ya. Hashtag stay aja dulu, jangan kabur aja dulu ya. Iya. Dan ingat, perlu banget kita punya komunitas. Yes. Sehingga kita juga selalu diingatkan untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yeah. Jadi tetap Homers, walaupun ada yang tidak punya komunitas, cari komunitas rohani untuk membangun pertumbuhan kita dalam Tuhan. Setuju banget. Oke, kita closing aja nih Kak. Ya, oke. Terima kasih Homers dan mungkin Anda semua yang telah menyaksikan LCC Podcast ini. Tentunya ke depan masih ada 9 topik lagi, 9 episode lagi. Yang belum nonton episode 1, please go back to episode 1 karena kita ada materi yang menarik di situ. Jadi ikutin terus LCC Podcast. Tuhan Yesus memberkati. LCC Pamuritanku.